dilanjut untuk materi kali ini adalah mengenai statistical functions. Jadi apa sih statistical functions itu? Jadi agak-agak mirip seperti function sebelumnya, tapi ini menggunakan data-data yang statistik kayak ada rata-rata, kan kemarin juga belajar, ada median, standar deviasi, terus ada kuartil-kuartil. Nah, sekarang ini seperti biasa datanya udah di hide ya. Kita hanya pakai data-data yang diperlukan saja. Oke, kita mulai dari count. Pakai kayak biasa, kayak kemarin yang udah diajarin. Count yang ini ada 22.000. Kemudian average juga. Kemudian median. Median kita skip dulu. Yang udah kita kerjain aja dulu. Ini max yang udah kita kerjain. Max. Oke. Lanjut, kita belajar median. Nah, apa sih median itu? Kita coba cari ya. Median itu apa sih? Nah, median. Median adalah the number in the middle of the set given numbers. Nah, adalah angka yang ada di tengah-tengah oleh angka yang sudah kita susun gitu. Jadi, dari semua angka yang sudah kita pilih, dari total angkanya, misalnya ada 20, 30. Nah, itu angka tengahnya itu berapa itu median. Angka tengahnya adalah angka median. Contohnya, kita coba median, tapi di 3 angka ini nih. Kita coba median di 3 angka ini. Berarti harusnya kalau sesuai sama keterangan tadi, angka yang di tengah-tengah, berarti hasil mediannya ada 140.000. Gitu. Jadi makanya kita coba median. Pakai 3 angka ini aja biar kelihatan ya. Hasilnya 140.000 benar. Oke. Jadi itu adalah konsep dari median. Sekarang mediannya kita cobain untuk semuanya. Mediannya ada 115.000. Nah, pertanyaannya, kok bisa ya rata-rata itu lebih besar dibandingkan median? Kenapa bisa rata-rata dan median itu lebih besar? Coba kita bikin ini dulu deh. Kita coba bikin tabelnya. Chart. Bisa. Oh, jangan pakai recommended, kita langsung pakai yang histogram. Oke, nah di sini kelihatan ya. Kalau misalnya tadi median adalah data tengah, sedangkan ini data terbanyak aja tuh ada di sini. Sekitar nih 87.000 sampai 93.000. Sedangkan data tertinggi itu bisa sampai 1 miliaran 951.000 sampai 957.000. Jadi kalau rata-rata itu kan dia menghitung dari semuanya baru dibagi dari jumlah. Nah, jadi kenapa rata-rata itu kadang-kadang nggak terlalu valid untuk melihat sebuah data? Karena misalnya datanya kayak gini, ternyata tuh banyaknya tuh di depan-depan aja gitu. Banyaknya tuh di cap-nya itu paling 150.000, tapi karena ada yang mempunyai gaji sampai 900 ribuan, maka dia ngedrag datanya gitu loh. Jadi rata-ratanya itu kelihatan besar, padahal di sini di setengah ini aja tuh udah tinggal 2 biji gitu. Udah tinggal sedikit banget gitu. Makanya kenapa kadang-kadang untuk melihat sebuah data nggak bisa kalau misalnya cuma memakai average aja gitu. Oke, lanjut adalah standar deviasi. Standar deviasi adalah SDDEV. Nah, standar deviasi adalah apa ya?
pokoknya kita skip skala deviasi itu ada dua, ada yang untuk population dan ada yang untuk sampel. Nah, di sini kan kita ini tergantung dari data yang kita punya. Misalnya data yang kita punya adalah data ini nih, contoh yang sekarang. Ini ada berapa ribu, berapa ratus gitu ya. Data salary dari sebuah job data science gitu kan, data yang kita punya. Tapi apakah job data science itu terbatas pada ribuan data ini aja? Kan enggak. Jadi ini adalah sampel. Kalau misalnya data itu terbatas dan hanya ada di Excel yang kalian coba analisis, maka itu merupakan populasi. Jadi sekarang kita pakai standar deviasi yang sampel. Kita pakai di sini jumlahnya 48.000. Kenapa sih standar deviasi itu? Nih, ini ya. Ini adalah standar deviasi. Ini udah dibikin pakai Python, tapi ini untuk materi selanjutnya. Kalau sudah mulai belajar Python, sekarang masih belajar Excel dulu. Jadi standar deviasi itu apa sih? Oke, salah, harusnya grafiknya yang ini. Nah, ini adalah penjelasan standar deviasi. Ini contoh dari misalnya datanya itu terdistribusi secara normal. Standar deviasi itu apa sih? Standar deviasi itu eh, perse- perbedaan antara di tengah-tengah datanya. Misalnya datanya itu average-nya itu nih, standar deviasi itu 34,1% ini adalah standar deviasinya. Dari sini ke sini itu jumlah standar deviasi, dari sini ke sini juga standar deviasinya. Jadi gimana maksudnya? Contohnya gini, data standar deviasinya itu kan 48.239. Sedangkan average-nya itu 132. Nah, di bawah average, jadi average dikurang standar deviasi, ini dan juga average ditambah standar deviasi. Nah, jadi maksudnya rata-rata data terdistribusinya itu di antara 74.000 dan 171.000 rata-rata salary-nya gitu. Dari total semua data yang ada, salary-nya terdistribusi di antara 74.953 sampai 171.431 gitu. Kan kalau average tuh cuma ngelihat angka rata-ratanya kan. Kalau standar deviasi itu kita udah bisa lihat uh, distribusi datanya itu antara mana sampai mana gitu. Kalau median nilai tengahnya, kalau distribusi datanya antara 74 ini sampai 171 gitu maksudnya dari standar deviasi. Nah, kalau standar deviasi tadi kan cuma ngasih tahu uh, distribusi antara datanya banyaknya di mana. Dan kalau ini kita bisa lihat datanya eh misalnya kita mau tahu 50% datanya tuh 50% datanya tuh berapa sih salary-nya gitu. Jadi kita mau tahu itu bisa pakai kuartil. Kalau kuartil 2 itu 50%, kuartil 1 itu 25%, kuartil 3 itu 75%. Jadi kita bisa lihat bagian-bagian datanya sesuai dari susunan persenan datanya gitu. Sebenarnya minimum dan maksimum itu termasuk dari kuartil data juga. Jadi kalau tadi first quartile itu 25%, second itu 50%, third itu 75%, sedangkan yang 100 adalah maksimum. Maksimum termasuk 100% dari data. Terus minimum itu merupakan 0% awal, 1% awal gitu. Itu minimum. Gitu. Nah, ini baru bisa dikaitin sama tadi yang ini. Bisa dikaitin sama tabel yang ini. Dimana Q1 merupakan di garis yang awal ini, kemudian Q3, dan
Ini kan tadi 25%. Kalau yang ini 75%. Sedangkan yang tengah ini 50% itu merupakan median. Jadi sebenarnya kuartil 2 itu sama aja kayak median. Coba ya kita hitung ya. Kuartal. Nah, kuartal ini ada bentuknya, ada yang eksklusif, ada yang inklusif. Kita pakainya yang mana sih? Kita coba pakai yang inklusif dulu, baru nanti kita coba yang eksklusifnya biar bisa tahu perbedaannya. Oke, arraynya itu yang M ini. Kemudian satu lagi kuartilnya. Kuartilnya kita mau pakai yang mana? Karena kita yang second quartile 50%, maka kita pakai yang 2. Oke, tutup. Hasilnya sama ya kayak median. Oke, jadi benar second quartile adalah median gitu. Jadi berapa sih first quartile-nya? Kuartal inklusif ini 1. Oke, lanjut ini juga. Oh, ini sebenarnya bisa di drag, ini kita coba hapus. Ini kita juga coba hapus. Ini bisa di drag aja ke atas. Nggak bisa ya? Harusnya bisa. Karena ini 1, ini 2, harusnya kalau ditarik. Oh, nggak bisa, tapi harusnya bisa. Kita satu-satu aja. Ini bisa ya loh, pakai kuartal 0. Kuartal inklusif, arraynya ini 0. Tuh, sama kan tadi? Tadi juga 15.000. Kuartal ini inklusif ini third kuartal. Nah, ini juga tadi 9 ribuan, 960.000. Nggak salah. Ini 2, 4. Nah, bener kan? Jadi sebenarnya minimum dan maksimum itu sama aja kayak kuartal 0 dan kuartal 4. Lanjut kita cobain yang eksklusif. Bedanya apa sih? Gak mau dia. Kenapa nggak mau? Karena di kuartal eksklusif itu 0 itu nggak ada. Tadi udah dicobain menghitung first quartile, second quartile, dan third quartile. Ini semuanya dapat. Tapi ini kita karena kita nyobain inklusif, kita cobain lagi satu lagi yang eksklusif. Kita coba quartile eksklusif. Ini 0. Error. Kenapa error? Karena quartile eksklusif itu nggak bisa data apa 0 dan 4. Itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kita coba cek aja. Kita cobain dulu yang lain. Ada yang ini 1. Kuartal eksklusif ini 2. Ya. Oke, kenapa sih kok nggak mau? Jadi kalau inklusif itu, jadi sebenarnya perbedaannya cuman kalau inklusif itu berarti eh, mediannya ikut dihitung sebagai angka. Sedangkan kalau yang eksklusif, mediannya itu di luar dari angkanya gitu. Jadi cuman menghitung angka-angka yang ada di sini. Kalau udah nemu median, itu nggak terhitung lagi gitu. Gitu sih sebenarnya bedanya. Tapi boleh coba dikulik lagi apa perbedaan kuartal inklusif dan kuartal eksklusif. Selanjutnya kita mau mau mempelajari mode. Apa itu mode? Oke, mode adalah returns a vertical array. Bentar, bunyi motor. Oke, mode adalah returns a vertical array of most frequently occurring or repetitive values. Jadi
value yang paling banyak keluar adalah pakai mode. Sorry. Mode ke sini, value yang paling banyak keluar adalah 90.000. Jadi sebenarnya salary yang paling banyak ada tuh berapa sih? Ternyata 90.000 itu value yang paling banyak. Selanjutnya kita mau ngitung rankingnya. Oke, kita hitung rankingnya dari average salary. Kayak yang kemarin sudah diajari, kita pakai average F. Range-nya, sorry ini kita kecilin. Range kriteria, oh salah. Range yang ini kriterianya business analyst, average range-nya oke, 91. Ini kita hide deh biar nggak ganggu. Hide. Oke. Kemudian lanjut. Ayo kita turunin. Bisa dong. Bisa. Oke, berarti sekarang kita tinggal rankingin. Gimana caranya rankingin? Caranya pakai rank. Sorry. Kayak rank aja. Rank adalah numbernya ini. Reference-nya ini. Kemudian bisa kita atur ordernya. Mau ascending atau descending. Tapi kita nggak mau diacak-acak. Jadi, nggak mau disusunin, kita mau acak aja. Nah, ini udah sesuai ya. Ranknya harusnya bisa nggak sesuai sih. Kalau misalnya nggak sesuai bentuknya nanti beda lagi, tapi nggak apa-apa kalau udah sesuai. Misalnya ya contohnya. Contohnya misalnya kita awasin dulu. Geser ke sana, geser, oke. Kita coba ini copy ke sini. Pastenya paste value. Oke, terus ini dari ini juga ini copy paste value. Nah, misalnya gini, kita mau rank lagi. Rank ini sama ini. Nah, ini kan belum urut nih. Kok ada yang satu ya? Oh, karena turun. Oke, harusnya kita lock dulu ini. Oke, baru kita drag ke bawah. Nah, ini kan belum urut. Nah, bisa kita urutin. Gimana caranya? Nah, ini bisa sebenarnya ini langsung aja sih. Order to mana ya? Ini bisa di sini. Langsung largest to smallest atau smallest to largest. Tapi karena ini bukan data asli yang ini, jadi kalau misalnya kita order, justru malah ganggu sama yang ini. Oh enggak ini. Oke, berarti gini. Kelihatan ya. Mana yang terkecil, paling kecil adalah business analyst atau data analyst, lalu paling tinggi data scientist. Nah, ini tadi caranya, tapi ini kita nggak butuh. Kita cuma butuh yang tadi ini. 1 sampai 10 ini udah ke apa namanya?
udah kesusun. Nah, dari sini bisa kita langsung bikin chartnya. Recommended chart langsung yang ini. Nah, langsung kelihatan deh. Mau kita ganti judulnya jadi data scientist salary. Bebas pokoknya. Tapi di sini udah kelihatan langsung ranking tertingginya siapa, paling kecil itu business analyst, paling tinggi adalah senior data scientist. Oke, sekian, terima kasih.